ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah roh puji-pujian, roh sukacita, roh damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sungguh mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Oh haleluya. Dengan sukacita kita mau sama-sama katakan, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Oh, Kau besar Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, tinggilah kita. Terpujilah Tuhan, penuhi kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Saat Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Engkau layak untuk ditinggikan dan kami permuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Oh, besarlah Kau Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, penuhi kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, lah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah lagi sama-sama kita katakan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yang telah menunjukkan
Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau yang bertata Tuhan di atas pujian umat-Mu, dan Kau yang berfirman Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, segalanya bagiku. Percaya, ajaib, bukti dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
kita bangkit berdiri bersama-sama. Terukir dalam kehidupanku, di dalam kekuatanmu, ku berserah dalam kekuatan. Serah di dalam kekuatan, ku berserah dalam kekuatan. Di dalam kekuatan, ku Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami umat-Mu datang kepadamu. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur. Sebab hanya karena anugerah-Mu saja semuanya itu bisa jadi, dan kami masih ada seperti hari ini. Ini juga anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau selalu melakukan hal yang baik, yang terkadang pada awalnya kami tidak mengerti, kami tidak pahami, tetapi pada akhirnya kami percayai, dan itulah yang Kau buat, dan kami merasakan itu adalah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Ini pun anugerah-Mu, karena Engkau mengasihi, karena Engkau peduli kepada kami. Di dalam ibadah ini Tuhan, terkadang kami datang dengan berbagai permasalahan, banyak doa-doa dan permohonan. Demikian juga kami datang dengan segala kelemahan dan permasalahan kami terkadang terlalu berat buat kami, seakan-akan tidak mungkin untuk kami jalani. Tetapi kami percaya bagi Engkau tidak ada yang sukar, karena Engkau adalah Allah. Juga karena Engkau mengasihi kami, dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau tidak pernah menolak, bahkan Engkau mengundang dan ingin bertemu dengan kami. Pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Itu sebabnya kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau memelihara kami dari hari ke hari. Dan biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati para pemain musik, singer, song leader, tim IT. Juga memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin bertemu dan memberkati serta memberikan kami jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau kenal kami, dan Engkau yang tahu persis setiap keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya bersuka cita karena saudara tetap kuat, saudara tetap tersenyum, saudara tetap mengasihi Tuhan. Dan kau harus tahu, Tuhan juga tetap mengasihimu, mengasihi kita semua. Pada hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lihat salah satu sifat dari Allah. Oke, kita langsung ya. Langsung kita akan baca. Keluaran pasal 20 mulai ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita baru selesai membaca tentang firman Tuhan kepada umat Israel yang dibawa keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, kan? Cukup panjang ya, dan cukup luas. Namun kita nggak bisa bahas semuanya, tapi kita mau ambil poin-poin yang penting saja. Oke, seperti tadi saya katakan, hari ini kita akan belajar salah satu sifat dari Allah. Sifat Allah itu maha besar, maha kasih, sempurna, setia, dan lain-lain. Ya, banyak. Baik semua. Tapi ini adalah satu sifat yang merupakan awasan bahwa salah satu sifat Allah adalah Dia adalah Allah yang cemburu. Halo. Iya nih, Allah ada aja. Allah adalah Allah yang cemburu. Bahkan dikatakan, jangan ada ini, jangan ada itu, jangan itu, aku cemburu. Kalau aku marah itu katanya, sampai 3 turunan aku hukum. Itu sebabnya kita belajar dari firman Tuhan, Allah yang cemburu itu kenapa sih gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, saya pernah baca waktu saya masih ABG. Ya, ditulis sama teman saya yang wanita itu ya, dikatakan cinta tanpa cemburu adalah cinta palsu. Lucu ya. Iya, masih ABG, masih kecil begitu udah bisa nulis begitu. Mending ngerti apa artinya gitu ya. Nah, setelah dewasa pun begitu ya. Jadi cemburu itu pasti ada dalam hidup manusia. Nah, apakah cemburu buta, apa cemburu berlebihan, itu tergantung sih ya. Tetapi secara garis besar saja ya, bahwa kenapa Allah begitu cemburu ya. Kalau secara garis besar nih ya, saya pikirkan Allah cemburu itu karena Dia mengasihi kita. Ya, kalau engkau mengasihi seseorang pun, bahkan sebelum engkau menikahi,
dan engkau cemburu, itu suatu pertanda engkau mengasihi, engkau mencintai. Ya, apalagi ketika suami istri, apalagi ya, tentunya cemburu itu ada. Tentunya cemburu yang positif ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya harap kita juga bisa merasakannya hal yang positif. Jadi kecemburuan manusia pun juga seringkali karena ada rasa cinta, ada rasa takut kehilangan, dan merupakan sesuatu yang berharga bagi dirinya, buah hatinya, belahan hidupnya, dan lain-lain ya. Dan demikian juga Allah ketika dikatakan aku adalah Allah yang cemburu, itu yang tersirat adalah karena Ia mengasihi kita. Mari kita baca. Mazmur 108 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu saudara, ini adalah seseorang penyair yang menulis tentang kebaikan Tuhan yang cemburu itu karena mengasihi. Lalu si penyair ini mengatakan bahwa kasih-Nya lebih tinggi dari langit, artinya sangat besar, dan lebih dalam dari lautan. Jadi saking terlalu kasih-Nya, saking terlalu sayang, sampai-sampai seorang Daud itu dia tentu menulis itu bukan ngarang, dia menulis apa yang dia rasakan. Jadi seakan-akan dengan kata-kata itu sukar untuk melukiskan tentang kasih Allah, sampai-sampai dia cemburu gitu. Jadi sampai dia tulis katanya kasih-Nya itu lebih tinggi dari langit. Jadi langit itu kan ya ukur aja lah gitu ya. Lebih tinggi, langit udah tinggi, kasih Tuhan itu lebih gitu ya. Itu saking untuk melukiskan tentang kasih Allah. Itu sebabnya Allah itu sangat mengasihi, dan nggak ada salahnya kalau dia cemburu sama kita. Itu adalah Daud. Mari kita baca lagi. Mazmur 79 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Bapak Ibu saudara, ini beda lagi ya. Jadi yang kedua lah kita katakan, kalau yang tadi yang pertama, ini yang kedua gitu, pakai nomor biar saudara lebih mudah kali ya. Nah kalau yang ini mau mengisahkan cemburunya Allah itu bagai api yang menghanguskan. Jadi sangat dahsyat gitu ya. Jadi jangan sampai Allah cemburu lalu marah sama kita. Halo. Kalau marah sama kita, kita yang rugi. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Padahal Allah itu karena sangat mengasihi kita, ya, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu pun Dia berikan. Jadi Allah itu saking cintanya kepada kita, ya, Dia ingin menunjukkan, seringkali membuat kita menjadi terpesona. Seringkali Dia ingin membuat kita jadi kaget, enggak dinyana-nyana gitu ya kalau bahasanya ya. Tetapi jangan sampai Allah marah, cemburunya itu bagai api yang menghanguskan. Rugi deh kita.
Oke, apalagi sih yang kita mau bahas tentang Allah yang cemburu ini? Jadi Allah yang bisa membalas sampai 3 turunan. Tetapi kalau kita baca tadi ya, ini kan sangat luas ya, nggak bisa kita bahas semua. Tetapi kepada orang yang mengasihi, kata Allah, dia juga akan baiknya tuh akan terus menerus, gitu ya. Nah, kita ini ada yang mana nih? Yang menyakiti atau yang memang kita baik kepada Allah? Berikutnya, kira-kira apa sih yang mendatangkan Allah menjadi cemburu? Kita baca. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Yang berikutnya, yang berapa tuh? Yang ketiga ya. Yang ketiga yang bikin, kan tadi kita bilang jangan sampai deh, jangan sampai Allah tuh marah, Allah cemburu, kita yang rugi, gitu ya. Nah, salah satu faktornya itu, yang membangkitkannya itu, yaitu kepada dewa-dewa asing, ya, itu membuat Allah sakit hati, dan dewa-dewa yang membangkitkan kekejian. Apa sih kira-kira Pak Pendeta? Ya, cobalah kau rasa-rasa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuknya, berarti itu mendatangkan kekejian. Misalkan ada dewa-dewa asing, ada dewa lain yang kau sembah. Nggak ada, Pak Pendeta, rumahku tuh bersih. Kalau dulu menyembah dewa itu ada patungnya, ada ininya gitu kan. Sekarang tentu dewa-dewa modern, ya, di mana hatimu lebih condong kepada hal itu, berarti itu adalah dewa-dewa asing. Bisa juga terhadap suatu barang kesukaanmu, sehingga engkau melupakan Allah atau engkau menjauh dari Allah. Bisa juga itu merupakan hobimu yang tiba-tiba engkau sangat senang banget, sehingga membuat engkau tidak lagi suka berdoa, sehingga membuat engkau tidak sempat lagi untuk baca firman. Itu juga menjauhkan engkau dari Allah. Bukankah itu juga termasuk dewa-dewa asing dan dewa-dewa kekejian? Halo? Terkadang kita nggak menyadari ada satu pribadi yang begitu peduli, ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau. Walaupun dia tidak bicara, tetapi dia akan terasa di hatimu. Itu sebabnya jangan sampai hatimu diisi oleh hal-hal lain yang merupakan kekejian bagi Allah. Jangan sampai dia itu undur, jangan sampai dia itu sudah tidak lagi menyapa engkau, lalu engkau yang rugi. Apalagi satu lagi ya, terakhir ya. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-22. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Bapak Ibu sesuai yang terkasih, nah yang berikutnya adalah contohnya gitu ya, umat Yehuda melakukan hal yang jahat, Allah menjadi cemburu, Allah jadi sebel. Gitu ya. Untung Allah nggak sebel sama kita, gitu ya. Dia sebel sama umat Yehuda, ya. Lalu Allah cemburu, Allah marah. Kata Allah, engkau lebih jahat dari nenek moyangmu.
nenek moyangmu aja aku udah sebel, karena engkau ternyata lebih jahat, biarin kau. Akhirnya ya, tiba-tiba Raja Mesir menyerang dia. Tentu saja Yehuda itu berusaha melawan toh, tapi kalah. Akhirnya perkakas, kekayaan diangkut dari Yerusalem. Ya, tentu kenapa Allah kok tidak menolong gitu. Nah itu dia, karena Yehuda membangkitkan cemburu Allah, membuat Allah jadi sebel. Akhirnya ketika musuh datang, artinya diberikan didiemin gitu ya, didiemin sama Allah. Tiba-tiba diserang sama Mesir, lalu diangkat perkakasnya. Bapak Ibu saudara, saya rasa cukup contoh-contohnya ya dari firman Tuhan toh. Jadi dari kisah ini kita semakin mengerti, kita semakin mengasihi Tuhan, karena sebenarnya Tuhan juga mengasihi kita. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, tetaplah setia, tetap mengasihi, banyak berdoa, baca firman, dan kalau engkau ada di dalam pelayanan, diberikan kesempatan di tempat engkau ibadah, itu baik sekali. Karena apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, baik di rumah Tuhan, baik di marketplace, di tokomu, di kantormu, dimanapun kau berada, lakukanlah itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah, agar Dia lebih mengasihi kita. Oke? Tetap semangat ya, tetap mengasihi Tuhan. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berhimpun, dan lebih dari itu Engkau memperdengarkan suaramu melalui firman-Mu, mengajarkan kami, mendidik kami, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kami. Berikan kami hati yang selalu mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang tidak mudah tergoda untuk hal-hal yang lain, sehingga membangkitkan cemburu-Mu. Cemburu-Mu itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Cemburu-Mu itu karena Engkau ingin kami bahagia, karena Engkau ingin kami sehat, Engkau ingin kami diberkati sampai anak mantu dan cucu kami. Pada hari ini Tuhan, di hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami lakukan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan kami akan melakukannya bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berusaha, atau mereka yang bekerja di tempat pekerjaannya, atau juga anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, Tuhan Kau berikan hikmat dan akal budi. Ataupun mereka Tuhan yang sudah tidak bekerja, yang sudah retired, Engkau berkati, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak mantu sampai cucu-cucu mereka Tuhan. Berikan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, pada saat-saat seperti ini, saat kami mengucap syukur, saat kami memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu.
dalam